Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kajian Ziskes BSMI, kajian Rebuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini walaupun di tengah kesibukan kita, alhamdulillah sama-sama bisa kita sempatkan hadir dalam rangka menambah ya ilmu pengetahuan yang insya Allah pada hari ini dengan tema yang sudah disiapkan yaitu 8 nasihat kehidupan part kedua ya. Alhamdulillah Ustadz Itang Rusmana telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada keluarga, para sahabat, para tabi dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, langsung saja kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, tafadhal Ustaz, selama mungkin 60 menit ke depan ya mungkin ya, sampai jam 9. Ya. Oke, sebentar Ana share ini dulu ya materinya ya. Baik Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Basuki yang Sehat, sehat. semoga berikan terus semangat untuk melayani umat Amin. ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat, barokah untuk bangsa dan negara Indonesia ya. Amin. Dan juga teman-teman BSMI yang eh, Allah berkahi. Mohon maaf saya telat, tadi ada doa bersama IDAI ya Prof. Masya Allah. Ikatan Dokter Ya. Anak Oh ya, ya, Dr. Piprim ya. ya PPRIM ya. Tadi keluarga besar RSCM tuh ya yang ininya, Alhamdulillah. yang punya acara. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang apa namanya? 8 nasihat ya. Part 2. Kita sudah selesaikan di 4 yang pertama ya. Nasihat yang kelima itu yaitu rezeki ini sudah dibagi. Jadi si murid ini kan kisahnya tentang murid sama gurunya itu ya, yang belajar 33 tahun itu. Sang murid mengatakan, dia bilang, saya lihat manusia ini saling iri pada kenikmatan dunia. Ya, kalau ya likulli ada ungkapan mengatakan likulli nikmatin hasud ya. Pada setiap nikmat itu ada potensi diiriin. Ya, ada orang tuh nggak suka, orang iri gitu. Nah, tapi dia katakan, aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi kenikmatan dunia di antara mereka. Ya, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami juga yang mengangkat sebagian mereka beberapa derajat di samping yang lain. Ada profesor, tapi juga ada yang tidak sekolah. Ada yang sekolahnya tamat, hanya SD saja, ya. Itu warufa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apa hikmahnya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Agar satu sama lain bisa saling bantu. Agar Allah menundukkan, ya, agar sebagian tanda petik menundukkan atau sebagian minta tolong kepada kelompok yang lain. Maka dari sini kita melihat profesi manusia ini beragam, gitu. Subhanallah, petugas PPSU itu kalau keluar jam 4, ya, setengah 4, mereka sudah di jalan. Mereka sudah di jalan. Oleh Allah hatinya itu ditundukkan untuk ada di jalanan, nyapu, bersihin jalan, yang mungkin gajinya juga nggak gede-gede amat gitu. Tapi oleh Allah hati mereka tuh ditundukkan dengan positioning itunya gitu ya. Nah, kita ngelihatnya bukan profesinya, tapi kita ngelihat oleh Allah manusia itu hatinya dibagi-bagi. Ya, oleh Allah dibagi-bagi, ada yang ini, ada yang itu. Kalau ngelihat petugas apa namanya ya, air dan apa tuh Prof kalau di Pemda itu yang seragam biru, Damkar, dinas damkar, pengairan ya, pengairan tuh aliran yang ya. air sama apa, kan mereka blok-blok tuh kalau di kali-kali Jakarta itu. Masuk kumpulin sampah supaya air mengalir, subhanallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi." Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Semuanya dilapangin tuh rezeki. Ya, dikasih semuanya, misalkan setiap minggu 2 miliar. Apa yang akan kejadian? Labaghaw fil ard. Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Ya, kalau semuanya dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Akan tetapi dia menurunkan apa yang dia kehendaki kepada ukuran tertentu. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa namanya? Menurunkan rezeki itu dengan kadar-kadarnya. Biqadarim ma yasha. Sipulan satu sendok, ada yang satu piring, ada yang satu gelas, ada yang satu gayung, ada yang satu ember, tapi juga ada orang yang seakan-akan kesannya itu bukan dia nyari rizki, tapi dia dikejar-kejar sama duit, gitu ya. Bukan dia nyari duit, tapi dia dikejar-kejar sama duit, kan ada begitu. Maka ada yang orang kaya dari Saudi ya, yang punya Bank Rojihi gitu ya, Syekh Sulaiman Ar-Rojihi namanya. Infonya pernah satu saat beliau itu melepas saham, melepas asetnya itu ya sampai jutaan bahkan miliaran real. Dia lepas ke badan-badan amal sekian miliar real gitu. Kemudian dia lepas kepada anak-anaknya tidak lebih gede daripada yang dilepas kepada badan-badan amal. Sehingga dia sudah tidak punya aset apapun. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan seperti itu? Kata Syekh ini, Syekh Sulaiman Rojihi, dia bilang, saya ingin nanti balik sama Allah itu sudah nggak bawa apapun supaya hisabnya ringan gitu. Supaya nggak ditanya ini, nggak ditanya itu dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Dia bilang dulu ketika saya ke dunia nggak bawa apapun. Ketika lahir dari rahim sang ibu itu nggak bawa apapun.
Nah, saya ingin nanti balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bawa apapun. Subhanallah. Tapi setahun kemudian itu aset-aset yang sudah dilepas tuh pada balik lagi katanya. Ya. Jadi ada orang yang memang dikejar sama duit, sementara banyak orang yang ngejar-ngejar duit gitu ya. Luar biasa. Ya, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya kuasa. Kalau tidak, kalau Allah buka kepada semuanya, la bagau fil ard. Nanti ada sebuah hadis ya. Ini hadis qudsi. Hadisnya luar biasa sekali. Dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya beliau fakar fikih ya, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Beliau mengatakan dia mengutip hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, Inna min ibadi man la yasluhuhu illal ghani. Kata Allah tuh ada hamba-hambaku, ya dia itu jadi baik kalau dia kaya. Masya Allah. Dia tuh jadi baik kalau dia kaya. Walau walau afqartuhu la afsad la la afsadtu alaihi dinahu, atau la afsadat alaihi dinahu gitu ya. Kalau dia fakir katanya, ya, kalau dia fakir, kalau si hamba itu fakir, agamanya rusak gitu. Ada orang ini mah kudu kaya stylenya. Dia kalau fakir, kalau miskin, agamanya hancur. Masya Allah. Sebagaimana wa inna min ibadi man la yasluhuhu illal faqru. Ada hamba-hambaku, ya kata Allah, ada di antara hamba-hambaku justru yang pas bagi dia kalau dia fakir, kalau dia miskin katanya gitu. Walau agnaituhu la absattu alaihi dina. Andai kalau dia aku jadikan orang kaya, niscaya agama dia jadi rusak. Masya Allah. Ya, jadi nggak tahu juga nih Prof. Mungkin oligarki itu kudu kaya terus kali ya. Ya, nah, konglomerat tuh. Tapi masalahnya dia kalau kaya justru ngerusak. Nah, ala kulli hal itu Allah Subhanahu wa taala punya cara gitu. Abdurrahman bin Auf ya, ketika dia di Mekah kaya raya, dan ketika dia pindah ke Madinah, dia nggak bawa apapun, memang bawaannya kaya, sehingga ada hadis mengatakan, andai katanya Abdurrahman bin Auf tuh kalau dia gali tanah, dia pasti nemu emas gitu. Kalau dia belah batu, dia pasti nemu emas. Nah, mungkin ada orang dia ketemu ketemu emas aja, emasnya bisa menjadi batu bagi dia. Allahu a'lam bishawab. Ya karena ada ada kudrot di situ ya, ada takaran, ada apa namanya, ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Qatadah dia mengatakan begini, kana yuqol, ya, ungkapan ada ungkapan bilang khairul aishi ma la yuhlika, ya, mungkin yulhika ya. Ini pasnya tuh salah tulis mungkin. Mala yulhika wala yutghika, atau mala eh, yulhika wala yudghiyaka. Sebaik-baiknya kehidupan itu apa? Kehidupan yang tidak melalaikan dan kehidupan yang tidak membuat engkau melampaui batas. Ya, yang tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau terlalu kaya ya lupa sama Allah. Ntar kalau sudah miskin lagi baru dia datang lagi ke masjid. Kemarin-kemarin perasaan kagak pernah lihat di masjid. Oh, sekarang dia sudah nggak menjabat lagi. Dia sudah pensiun. Nah, jangan sampai begitu. Giliran
sedang megang jabatan, megang banyak duit, ya, dia jauh dari Allah, jauh dari masjid, tapi giliran sudah lemah lagi balik lagi. Tapi ala kulli hal itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagus, ya. Nasihat bagus. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia mengatakan, guru besar Al-Azhar, bukan guru besar, imam besar, ya. Al-Imamul Akbar, pernah menjadi imam besar Al-Azhar. Beliau bilang, ajmalul arzak laisa rizqul mal. Ya, harus dipahami oleh kita, kata beliau, rizki terbaik itu bukanlah harta. Bal inna ajmalal arzak sakinatur ruh. Akan tetapi rizki terbaik itu apa? Sakinatur ruh. Ya, ketenangan hati. Hati yang tenang itu rizki yang paling baik. Mungkin hari ini begitu banyak orang yang resah gelisah, tapi kalau hati kita masih tenang, damai, ya, tidak banyak pikiran, nothing tulus, itulah rezeki terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini orang banyak banyak orang yang tidak bisa tidur malam, ya. Pikiran tuh banyak sekali pikirannya. Mikirin kursi lah, mikirin apa namanya toko, Tanah Abang kosong gitu ya. Itu ada juga tuh yang punya toko di sana mengadu, mengeluh. Wah, sekarang katanya parah banget, ya, sepi sekali dan lain sebagainya. Masya Allah, jamaah sekalian, hati tenang. Kemudian apalagi nurul akli, ya, pikiran bercahaya, cahaya pada akal. Jadi ada aja ide gitu. Jadi nggak mentok, tidak, bahasa kitanya tuh mati gaya udah. Saya udah mentok nih. Nah, Allah berikan jalan keluar dari segala problematika yang dihadapi. Itu rizki. Wasihatul jasad, fisik sehat. Ini juga rizki yang luar biasa, Masya Allah. Kadang ada ulama mengatakan, jamaah sekalian, lagi muda katanya ya, lagi muda, fisik kuat, badan sehat. Cuman masalahnya kagak punya duit. Ini nggak bisa beli, nggak bisa dinikmati, nggak punya duit. Tapi giliran udah tua, ya, duit banyak, tapi udah nggak boleh, udah banyak yang nggak boleh. Ini manis, gula darah, ini apa namanya, jantung, ya, ini kolesterol, ini asam urat. Jadi duit banyak susah juga tuh mau diapain. Subhanallah, sehatul jasad itu adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi Allah tuh adil. Ada orang kaya-kaya, penyakitnya juga kaya-kaya juga tuh. Sekali berobat ke dokter sekian juta atau mungkin belas juta, puluh juta. Nah, Allah tuh adil. Tapi kalau para petani di kampung dan lain sebagainya, apa sakitnya, Pak? Ini pusing, minum Paramek udah selesai. Ya, sakit apa katanya? Ini korengan. Ya udahlah pakai, dulu ada salep apa namanya 88 gitu ya. Sekarang kan 88 bukan salep lagi. Kemudian Alpanak, Mixagrip, terus Prokol. Nah, itu yang ada di warung aja. Udah nggak apa namanya, nggak heboh-heboh gitu. Nggak ada istilah, wah ini jantungnya mesti pakai ring. Ini, mesti itu dan lain sebagainya. Allah adil. Terus apa lagi? Rizki itu wasofa ul qalbi, hati yang bersih. Ya, sofa ul qalbi. Nggak ada tuh iri, dengki. Tetangga beli mobil, sakit dia. Dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, tetangga beli rumah, koma. Kemudian setelah itu kedenger lagi tetangganya ngapain, udah titik, udah nggak bisa lanjut lagi hidup ini. Itu hatinya kotor, mau apa sih? Wassalamatul fikri, ya, rizki yang baik itu juga pikiran yang selamat. Wadakwatu ummin, rizki yang baik itu kalau masih didoain sama ibu, ibu masih ngedoain, meskipun kita udah tua, tapi misalkan punya ibu, ibu tuh terus ngedoain. Nah, nggak usah diminta katanya, Masya Allah. Itu rezeki luar biasa.
wa atfu abin, ya, kasih sayang ayah. Karena banyak anak yang sudah tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Bahkan ada anak yang lahir ke dunia, dia tidak mengenal ayah dan ibu, dia sudah nasibnya udah jadi bangkai di kali, udah bangkai di tempat sampah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga rizki yang baik itu apa? Wa wujudu akhin, punya saudara, punya saudara. Karena ada anak tunggal, susah dia mau temenan sama siapa. Ada saudara, meskipun di rumah kalau banyak tuh anak, kayak di rumah saya punya anak 5, wah, rumah kayak kapal pecah kata orang. Justru nikmatnya itu kalau rumah jadi kapal pecah rupanya. Ah, hilang ini anak udah 3 di pesantren, sepi banget, nggak ada yang ribut, nggak ada yang berantem. Nah, di rumah kok jadi sepi begini nih rumah. Biasanya ribut, rame dan lain sebagainya. Kalau makan, oh grecok gitu ya. Dihidangkan makanan 10 menit habis. Wah, seneng tuh uminya. Ya, makanan kepake sama anaknya. Adanya saudara itu Masya Allah. Kalau kita sakit, ngeluh sama saudara. Kalau kita susah, minta tolong sama saudara. Dan lain sebagainya. Ya, maka mereka adalah rezeki yang terbaik. Kemudian juga rezeki itu apa? Dohkatu ibnin. Ya, ada apa namanya? Tawa, ria, ya, keceriaan anak-anak itu rezeki. Anak kecil 2 tahun, 3 tahun baru bisa ngomong, aduh senangnya luar biasa. Baru bisa jalan, ya, nyebutin sesuatu dengan cadel gitu, kerupuk, gayupuk atau apa itu tuh ngebahagiaan banget. Dia ketawa, kita senang. Ya, tapi kalau udah gede, tawa melulu kita kita yang bingung ini anak kenapa nih? Nah, dohkatu ibnin wahtimamu sodikin. Rizki yang baik itu apa? Punya teman perhatian, punya teman dan dia perhatian, tahu kita butuh apa. Dia ada ketika kita susah, ya, menjadi penghibur kalau kita susah, menjadi penggembira kalau kita derita melanda, tempat curhat, ya, tempat curcol kata anak muda. Itu rizki yang baik. Banyak orang punya teman tapi temannya kalau bahasa di kita itu, ya, katanya kalau teman yang diajak tertawa mah banyak, tapi kalau teman yang diajak menangis itu susah. Ya, kalau teman diajak makan mah banyak, tapi kalau teman diajak susah, diajak derita, aduh itu nggak banyak. Kalau punya teman, dia perhatian, itulah nikmat, itulah rezeki. Wada muhibbin fillah, dan juga rizki terbaik adalah doa-doa dari orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sahabat-sahabat mendoakan kita, bahkan doa mereka itu kan mustajab langsung, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, ini juga ada nasihat beliau yang bagus banget saya lihat. Makanya saya kutip, saya cari-cari di internet luar biasa. Dia bilang begini, ya. Idza khasirta dunya idza khasirta dunya kullaha wa anta ma Allah fama khasirta syai'an. Wa idza rabihta dunya kullaha wa anta ba'idun anillah faqad khasirta kulla syai'. Kata Syekh Mutawalli, apabila kamu rugi dunia tapi enggak kehilangan Allah, maka Anda tidak rugi apapun. Ya, boleh jadi usaha gagal, bisnis hancur, kemudian juga aset hilang, modal ludes, ya. Asal Allah masih bersama kita, Anda tidak kehilangan apa, ya. Kalau masih bersama Allah, engkau tidak kehilangan apapun. Tetapi wa idza rabihta dunya, kau dapatkan tuh dunia, untung, ya, dunia untung besar. Wa anta ba'idun anillah, tetapi setelah itu Anda jadi jauh dari Allah. Jadi nggak kenal Allah,
nggak kenal masjid, sholat lalai, bahkan ditinggalkan, kata beliau, faqad khasirta kulla syai. Andalah orang yang paling rugi, rugi semuanya dia bilang. Meskipun gaji nambah, uang banyak, Anda jauh dari Allah, Andalah orang yang merugi. Sungguh-sungguh sangat merugi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka parameter rezeki ini sekali lagi ya, jangan hanya ngukurnya dari struk gaji gitu. Ngukurnya dari isi amplop, jangan ya. Karena amplop mah nggak penting, yang penting isinya katanya. Nah, ada juga yang bilang begitu. Kacau juga kan? Jadi eh, yang penting kita sama Allah lah. Kita masih bersama Allah, kita masih setia dengan syariat. Dunia itu datang pergi dan itu sudah Allah skenario kan begitu gitu ya. Jangan terlalu takut kehilangan jabatan, kehilangan posisi. Ya kita mesti belajar banyak nih sama Prof nih ya. Luar biasa kalau dengar ceritanya itu dahsyat sekali. Antum kita mesti banyak, mestinya antum ini yang ngaji setiap pekan ini Prof. Luar biasa pengalaman-pengalaman hidupnya dahsyat sekali ini. Supaya jadi inspiring bagi kita. Ya nanti tambahin itu. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana nih supaya kita rezekinya lancar ya, supaya apa namanya, kalau kereta cepat tuh namanya apa tuh? Yang baru diresmiin sama presiden, Wush. wush. Nah, supaya rezekinya wush, nah gitu. Aduh. Itu apa tuntunan syariat? Ini ada beberapa tuntunan ya, supaya rezekinya wush. Satu, istighfar. Perbanyak istighfar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara ya wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara dan seterusnya. Istighfar, maka kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan sangat lebat ya. Dan hujan itu adalah sabab musabab datangnya rezeki kan. Dari mana tuh datangnya rezeki dengan hujan? Hujan turun, tanah gembur, ditanamin tumbuh, maka menumbuhkan pohon-pohon berbuah, menumbuhkan padi, bisa dipanen, jadi bahan makanan, dan juga hal-hal yang lain. Kalau tanah subur itu kan, apa yang kita makan, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang hidup di atas tanah dan ditumbuhkan oleh tanah. Ya, protein nabati itu pasti ditumbuh di atas tanah. Protein hewani ya dia juga makanan, si hewan ini makan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Istighfar. Datang orang kepada Imam Hasan Al Basri, wahai Imam, ini udah lama hujan tidak turun, kata Imam Al Hasan Basri, istighfarlah kalian. Wahai Imam, ini sungai kering, istighfarlah kalian. Wahai Imam, saya udah lama menikah tapi nggak punya anak, istighfarlah kalian.
maka dibilang, Anda ini katanya ditanya nggak turun hujan suruh istighfar. Ditanya tentang pepohonan tidak berbuah suruh istighfar. Ditanya orang nggak punya anak suruh istighfar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang bilang seperti itu bukan aku tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip surat Nuh tadi yang kita baca. Istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sering-seringlah kita istighfar. Minimal astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baca istighfar-istighfar lain, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Kemudian apa yang akan melancarkan rezeki kita? Silaturahim. Ya, bersilaturahim. Karena janji Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man arada ayyub satalahu fi rizkihi. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, wa ayun sa'alahu fi asarihi, umurnya dipanjangkan, yasil rahimah, sambungkan silaturahim. Nah, maka silaturahim ini dahsyat sekali ya, efeknya sangat dahsyat, luar biasa. Kemudian apalagi yang akan melancarkan rezeki? Banyak sedekah, rajin-rajin sedekah. Kok bisa? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Rasulullah, mana kosot malun min sodako. Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Bal yazdad, tapi harta itu malah nambah. Bal yazdad, harta itu malah nambah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Allah bilang ya, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kama habbatin, seperti orang yang menanam satu biji. Ambatas sab'an sanabil, tanggainya menumbuhkan, pohonnya menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidaklah sesuatu engkau infakan, tidaklah dia menginfakan sesuatu, Allah yang akan ganti. Masya Allah. Yang ketiga, yang keempat, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak dia perkirakan. Semakin bertakwa, rizki semakin berlimpah. Haji dan umrah, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harta yang dipakai untuk ibadah haji, ibadah umrah, Allah janjikan dia tidak akan miskin, dia tidak akan fakir. Kemudian terakhir doa minta rezeki. Allahumma rizukna. Ya Allah limpahkan kepada kami rezeki. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan rezeki kita itu bukan hanya harta, tapi rezeki kita adalah kebaikan. Masih ingat nggak dengan istighfar itu? Tadi kita harus sering istighfar. Ada Imam Ahmad, tiba-tiba dia punya keinginan berangkat ke Khorasan, salah satu wilayah di Iran. Ya, dia bilang saya nggak tahu nih, tahu-tahu ada firasat aja, pengen berangkat ke Khorasan. Padahal di sana nggak ada saudara, nggak ada bisnis, nggak ada janjian gitu. Dia berangkat ke Khorasan, sampai di Khorasan, kalau nggak Khorasan atau apa gitu ya. Kemudian dia sampai di sana, dia tidak punya tempat untuk istirahat menginap.
Dia istirahat di masjid diusir sama merbot, ya. Dilarang tidur di dalam masjid. Aduh, keluar dia. Di luarnya dilarang tidur di teras masjid, dilarang juga. Terlihat sama seorang tukang roti. Tukang roti ini kasihan. Ini orang kayaknya dalam perjalanan. Anda dalam perjalanan? Iya. Ya, Anda perlu tempat istirahat? Sini aja, datang ke rumah saya. Ada nih tempat, ada dipan, mungkin kamu bisa istirahat di situ. Imam Ahmad berterima kasih, dia masuk ke rumah orang itu. Orang itu adalah seorang khobaz, tukang roti. Ya, si tukang roti ini Imam Ahmad perhatikan, dia bilang, ya, ketika dia ngadonin adonan roti, dia istighfar. Sambil ngadonan, dia istighfar. Kemudian nambahin gula, dia istighfar. Nambahin telur, dia istighfar. Kemudian ketika bikin apa namanya tuh cetakan-cetakan dia istighfar. Ketika bakar roti dia istighfar. Imam Ahmad agak kaget juga, dia tertarik sehingga dia bertanya kepada orang itu, ya fulan, ra'aituka tastaghfiru fi kulli syu'uni hayatika. Anda ini istighfar melulu nih. Apakah engkau mendapatkan kebaikan dari istighfar yang kau baca? Kata orang itu, "Na'am." Betul. Apa ya kebaikan yang kau rasakan? Tidaklah aku punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah kabulkan permohonanku. Masya Allah. Dia bilang tidak ada keinginan kecuali Allah kabulkan keinginan saya. Oh, kecuali orang itu bilang, tapi masih ada satu keinginan yang belum tertunaikan. Apa dia? Saya ingin ketemu sama Imam Ahmad katanya. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, Subhanallah dia bilang. Ini rupanya ya Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan ide pikiran supaya aku berangkat ke tempat ini karena Allah ingin mengabulkan doa orang yang ingin ketemu sama aku. Kata Imam Ahmad, absyir ya fulan, faqad hasol ta'ala maturid, engkau telah dapatkan kau yang inginkan. Aku Imam Ahmad, masya Allah, luar biasa ya. Kita bilang kepada capres-capres ini banyak-banyak istighfar. Ya, kan dia punya keinginan tuh, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, si orang itu bilang manusia saling memusuhi, menganiaya, membunuh. Tapi aku baca ayat, Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Ya, fattakhiduhu aduwa. Ya, jangan musuhan sama orang, musuhan tuh sama setan. Nah, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kata Imam Az-Zuhaili, dia katakan, Inna syaitana lakum adu adawah amah qadimah. Setan ini memang statusnya itu musuh. Ketika manusia lahir, manusia sudah punya musuh. Siapa dia? Setan. Permusuhan dengan setan, qadimah ini klasik. Ya, ini permusuhan yang klasik, udah lama banget. Maka fattakhiduhu aduwa. Jadikan setan ini sebagai musuh bita'atillah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti'uhu fil ma'asi. Jangan taati setan dalam hal maksiat. Wahdharuh fi kullil ahwal. Waspadai dia dalam setiap kondisi. Kenapa? Ah, setan itu sumpah sama Allah. Dia deklarasi. Ya, deklarasi apa? Nyesatin manusia. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti aku akan datangi mereka. Dari mana? Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, belakang, wa an aimanihim, kanan, wa an syama'ilihim, kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, beribadah
beriman, kata iblis begitu deklarasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Hakam bin Utaibah rahimahullahu taala dia bilang, ya, apa sih yang dimaksud setan goda mimbaini aidihim dari depan? Dia maksud dunyahum. Setan goda dunia manusia supaya manusia lupa sama Allah tuh. Wah, manusia cari duit terus, ya, gas terus, kasih itu tanah 190 tahun. Nah, itu dunia tuh begitu memang. Kata Nabi SAW, kalau kalian dikasih satu gunung emas, nggak cukup, nggak puas, kalian akan minta gunung yang kedua. Habis gunung satu, terjang gunung yang lain. Setan datang dari arah dunia. Pokoknya manusia dibikin sibuk dengan dunia. Dibikin berantem dengan dunia. Dibikin berperkara dengan dunia. Sehingga dia menjadi orang-orang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Hari ini kan, Masya Allah, kita banyak menyaksikan ya, Subhanallah, pada berantem, pada perang, karena rebutan, itu karena diantaranya adalah dunia. Memang aturan yang bisa menyelesaikan urusan dunia itu adalah aturan Islam. Kemudian wa min khalfihim, setan datang dari belakang. Maksudnya apa? Akhirat, ya, tentang akhirat. Diapain dia? Dibikin ragu kita kepada akhirat. Yaitu hoax tuh akhirat nggak ada kan, belum belum ada fakta. Nanti ditanya sama mungkar nakir, nanti ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Itu berita-berita omong kosong, kan ada yang ngomong begitu. Dilupakan pada akhiratnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa an aimanihim, ya, datang dari kanan dia. Apa kanan? Yakni hasanatihim, kebaikan. Apa maksudnya? Dilupakan tuh. Supaya tidak berbuat baik, supaya tidak sedekah, supaya tidak infak, supaya tidak nolong dan lain sebagainya. Dan juga mereka dalam Al-Qur'an, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kemiskinan dan dia menyuruh kepada kita berbuat fahsya, ya, berbuat keji di dunia ini. Dan wa an syama'ilihim, datang dari kiri, ya, itu sayyiatihim. Setan ngebujuk supaya kita terus berbuat keburukan, jangan berbuat baik. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kata Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, arah atas dan bawah itu nggak disebutin. Setan bisa goda kita dari sana. Kenapa? Walam yakul min fauqihim wa min tahtihim lima kanir rahmah was sajdah. Karena dari atas itu turunnya rahmat. Itu apa namanya, jalurnya Allah gitu. Allah nurunin rahmat. Setan nggak bisa intervensi di sini. Bawah kenapa? Lima kani was sajdah. Bawah itu tempatnya manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan kagak mau sujud, ya. Sementara di atas tanah itulah, dari arah bawah itulah tempat kita sujud, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan nggak bisa tuh datang dari dua arah ini, dari atas, dari bawah. Ini kebaikan-kebaikan yang bersumber di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh, ini udah dibahas tadi di poin yang kelima, cari rezeki yang halal, ya. Cuman saya nambahin aja di sini. Rezeki itu ada dua, ya. Rezeki itu ada anta tatlubuhu wa yatlubuka. Ada rezeki yang kita cari, ada juga rezeki yang nyariin kita. Katanya ada orang ketika dapat info ini, dia penasaran. Rizki yang saya cari saya paham, tapi rizki yang nyari saya nggak percaya, dia bilang, ya. Kemudian apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Dia pergi ke gunung, ke hutan, kemudian dia masuk gua. Nah,
Ketika makanan habis, minuman habis, kesakitan, sakit kelaparan. Akhirnya dia mengaduh, meraung-raung, gitu ya, sakitan. Ada tuh orang-orang para pencari kayu bakar. Lewat mulut gua, dia nggak dengar tuh ada suara. Waduh, ada siapa tuh? Ya, kayak suara manusia. Dicari ternyata ada orang yang sakit. Dikasih minum, dikasih makan. Kata si yang nguji hadis ini, dia bilang benar katanya. Ada rizki yang nyari kita. Udah ngumpet dalam gua, masih datang aja tuh rizki. Ada makanan dibawa orang. Luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata si murid itu manusia bersandar pada manusia yang lain, ngurus harta, keluarga, acara, bisnis, jabatan dan lain sebagainya. Ada kan asisten pribadi, asisten rumah tangga, ada yang ngurusin aset, ada yang pengacara, ada yang ngurusin jadwal, ada yang ngurusin kendaraan, ada yang ngurusin anak, macam-macam lah. Itulah manusia. Nah, kata si murid itu, tapi saya ngelihat ada Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah dia baginya. Maka dia katakan, aku pun hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kembali lagi Syekh Mutawali luar biasa. Dia bilang la yujad syakhsun la yakhlu min dugutatil hayat. Di dunia ini tiada manusia yang lepas dari tekanan hidup. Ada masalah, ya, ada problem. Nah, itu dunia. Panahnu na'ishu ala ardin uiddat lil bala. Karena kita hidup di dunia ini disiapin untuk diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu hidup dalam kesusahan. Dalam perut aja susah. Dalam perut kan, perut ya, rahim ibu ya segitu-gitu aja. Nggak bisa kita begini nih ya, ngulek-ngulek. Nggak bisa. Rentang tangan nggak bisa. Makanan nggak bisa juga pilih-pilih. Ya, itu yang dimakan sama ibu, itu yang dinikmati sama si bayi. Lahir nangis. Gede dikit disunat laki. Setelah itu sekolah, banyak PR, harus bangun pagi. Kuliah, tambah lagi beban tugas ini, tugas itu, dan lain sebagainya. Nikah, beban juga. Punya anak, dan lain sebagainya. Itulah hidup. Pikabat. Sampai nanti ketika dia udah tua, ya, tulang-tulang sudah rapuh, ya itu kabat juga, susah juga. Sampai ketika dia meninggal, dapat sakaratul maut. Ketika masuk ke liang lahat, ada pertanyaan mungkar dan nakir. Kapan dia istirahat? Istirahatnya itu kalau kaki sudah nginjak surga. Karena episode kehidupan ini sampai nanti ke surga itu semuanya susah. Ada alam kubur, ada mungkar nakir, ada hari kiamat, ada hisab, ada mahsyar, ada sirat, ada timbangan ini itu, masya Allah, ngeri semua itu, mengerikan semua Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah wa'iddat lil bala walam yaslam minha hattal anbiya. Tiada seorang pun yang selamat, hatta para nabi. Tapi kondisinya adalah tawakkal 'alallahi daiman. Senantiasa kita tawakal kepada Allah, wa kun mutmainnan wa wasiqan billah. Ya, tenanglah dan percaya diri, ya. Penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada Allah, Allah yang ngatur, Allah yang ngurus, subhanallah. Makanya kata beliau, amal ini doa supaya kita senantiasa dilindungi Allah. Allahumma inni tawakkaltu alaik wa fawwadtu amri ilaik wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kullu syai' anna biyadika kulla syai' wa anta taqul kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wansurni ala man dhalamani. Ya Allah, aku tawakal kepadamu.
Aku serahkan diri ini padamu. Aku tahu ya Allah di tanganmu segala sesuatu. Engkau katakan jadi, maka jadilah itu. Bebaskan kegelisahanku, mudahkan urusanku, dan tolonglah aku melawan orang yang mendolimiku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian batch 2 atau part 2 ya dari 8 nasihat kehidupan yang terjadi dari dialog yang didapat dari dialog seorang murid dengan seorang gurunya. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua dan nasihat yang berharga bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu peserta kajian diskus Rabuan BSMI, itu tadi telah sama-sama kita dengarkan dan akhirnya tuntas ya Ustadz ya. 8 nasihat, Alhamdulillah. alhamdulillah ya di part hari ini dapat part 2-nya. Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustadz Itang Gusmana, kami persilakan. Baik mau langsung secara lisan maupun tulisan di kolom chat, kami persilakan Bapak dan Ibu. Masya Allah. Udah kemalaman kali ya? Udah waktunya istirahat. Apakah Nggak ada usah Bapak dipaksa dan Ibu? kalau nggak ada, Mas. Oh ya, Nggak siap apa-apa. Ustaz. Iya, iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang berkenan untuk bertanya ataupun ada yang masih kurang jelas terkait nasihat-nasihat yang seharusnya ya banyak sekali pelajaran hidup yang mungkin kita lihat ya. Di sana terdapat sebuah apa ya makna yang sangat mendalam. Ya, luar biasa pelajaran yang dapat kita ambil dalam kajian kita pada malam hari ini ya. Insya Allah. Baik, kami buka kembali Boleh, kesempatan sebelum akhirnya kita tutup nantinya. boleh tanya Pak Ustadz, Ya, silakan Bapak Ahmad Fahrizal ya. Kami persilakan Pak, silakan. ya Assalamualaikum Ustadz Itang. Alhamdulillah. Silakan, Ustadz, Pak. izin bertanya Ustadz tentang istighfar Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz anaknya eh, semuanya di pesantren gitu ya. Eh, ini saya kepingin ada anak-anak saya gitu ya, kepingin jadi anak-anak yang soleh lah, bisa bisa punya ilmu agama Hmm. yang mumpuni lah, jadi alim ulama gitu ya. Amin, amin, Cita-citanya ya amin. Ustadz, mudah-mudahan. Nah, Ya, kalau ya secara ininya ya, secara psikologisnya ya udah kita terapkan seperti ini itu ya. Cuma kan apakah ada amalan atau apakah istighfar yang tadi itu bisa yang bisa mengakomodir itu Ustaz, atau ada doa hmm, amalan lain yang Masya Allah lebih akurat gitu ya. Mohon maaf kalau istilahnya agak-agak asing gitu. Agar ya, ya. bisa tercapai cita-citanya gitu Ustaz. Hmm, Kayak gitu siap. berkaca dari Oh, kisahnya Imam Ahmad tadi gitu. ya, 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 ya. Baik, itu bisa, Pak ya. Karena kaidah umumnya itu ada ungkapan ulama mengatakan solahul abna bisolahil aba. Solehnya anak-anak itu efek dari kesolehan orang tua. Di antara bentuk kesolehan orang tua, ya rajin istighfar kita, rajin sholat, ibadah, berbuat baik. Semakin baik kita, maka akan insya Allah berefek kebaikan itu kepada anak. Itu ada juga ulama, ya sahabat bahkan. Ya bunayya inni la uksirus salata min ajlika. Wahai anakku, aku akan banyak-banyak sholat. Sholat sunnah tentunya ya. Aku akan banyak sholat sunnah. Min ajlika. Untuk kebaikanmu. Gitu. Jadi, solehnya anak kita baik yang anaknya sekolah di pesantren. Ataupun anaknya yang tidak di pesantren. Itu yang jelas salah satunya didorong dengan
solehnya orang tua, baiknya orang tua. Maka istighfar bisa, baca Quran, tolong orang lain ya, karena ada juga hadis kan, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong hambanya selama hambanya nolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya rajin-rajinlah kita berbuat baik, beramal soleh dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan itu berefek, berdampak kepada kesolehan anak-anak kita. Insya Allah. Istighfar silahkan dijalanin Pak Fahrizal ya. Insya Allah. Anak-anak antum kita doain, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai benar-benar anak-anak yang soleh. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan, Ustaz. Syukran, Afan. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kembali. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Itang? Baik, sepertinya tidak ada lagi nih Ustaz. Ya. Sepertinya ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian untuk kajian rebuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya pada malam hari ini di ruang Zoom online. Semoga walaupun diadakannya secara online seperti ini tidak mengurangi ini ya hakikat daripada silaturahim tentunya insya Allah. Baik, sampai jumpa kembali di kajian rebuan di pekan berikutnya. Insya Allah, mari kita sama-sama azamkan diri untuk bisa sama-sama hadir di pekan berikutnya. Jazakumullah khairan khasiran. Terima kasih Ustadz Istan Gusmana dan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Prof. Terima kasih Ustaz. Pamit ya. Alhamdulillah. Ya, monggo pamit.